Semua kita saling membutuhkan Bapak Ibu. Antara tuan guru dengan jamaah, antara pimpinan pondok dengan umat, antara anak dengan orang tua dengan anak, murid dengan guru, polisi dengan rakyat, pemimpin dengan rakyat. Semua saling membutuhkan. Seorang pemimpin sehebat-hebatnya tidak ada artinya kalau tidak ada orang yang dipimpin. Betul atau tidak? Ara hafiz Quran, bagus bacaannya, lalu yang masjid, kemudian sembahyang, dak sebagus-bagus bacaannya, lagu ndek nara dengan bermakmum lek dia, lek iya no, ndek mau pahala jadi imam. Betul atau tidak? Betul. Dak ngombe-ngombe bagus bacaan dah. Jadi sehebat-hebat orang dia perlu orang lain untuk dia mendapatkan kebaikan. Seorang sehebat-hebat, sealim-alim, sepintar-pintar menjadi imam tidak akan dapat pahala 27 kali lipat kalau tidak ada makmum. Itulah makanya di dalam surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala menyebut antara hak dan kewajiban pemimpin dan yang dipimpin dalam dua ayat yang berurutan. Yang pertama disebutkan adalah hak dari orang yang dipimpin, atau dengan kata lain kewajiban dari pemimpin. Ya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli innallaha ni'ma ya'izukum bih innallaha kana sami'an basira. Itu kewajiban dari pemimpin. Apa itu? Tunaikan amanah kepada yang berhak, lalu berikanlah hukum yang adil di antara rakyat. Ya. Itulah nasihat Allah yang terbaik bagi para pemimpin. Kewajiban pemimpin dengan kata lain hak dari yang dipimpin. Jadi hak dari Sida Selapu terhadap Pak Gubernur ini adalah apa? Bahwa Pak Gubernur memberikan amanah itu kepada yang memang sesuai. Bahwa Pak Gubernur menegakkan keadilan dalam kepemimpinannya. Lalu setelah itu langsung Allah Ta'ala sebutkan kewajiban dari rakyat. Dengan kata lain hak dari para pemimpin. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taati Rasul, dan taati pemimpin-pemimpin kalian. Nih, sebutnya oleh desida Allah dalam dua ayat si nyambung. Supaya apa? Supaya rakyat tidak hanya memikirkan haknya saja, tapi juga tahu kewajibannya. Supaya pemimpin juga mengerti bahwa dia tidak hanya punya hak, tapi dia juga punya kewajiban. Kalau hanya membaca ayat yang pertama saja nanti orang rakyat mengatakan, oh ini hakku nih, hak saya adalah pemimpin harus adil, pemimpin harus begini, harus gini. Maka Allah sambungkan dengan kewajiban. Hei bapak-bapak, ibu-ibu, pemimpinmu memang harus adil, tapi engkau juga harus taat kepada pemimpinmu. Maka kalau kita taat kepada pemimpin, tidak mungkin pemimpin kita gosipkan. Tidak mungkin pemimpin kita hujat-hujat, marangkul di medsos, no. Sesuatu yang kadang-kadang kita tidak tahu, disebar-sebarkan di medsos, akhirnya rusak etikat kita kepada pemimpin. Mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, dek nada pemimpin solah le julunta, gara-gara fitnah dengan. Apakah itu ajaran Al-Quran? Hah? Jadi mun dek tahu si kena, kalau kita tidak tahu hakikatnya, kembalikan pada asasnya. Kalau misalnya kita tidak tahu secara persis seseorang, katakanlah seorang pemimpin karena dia terkenal, barang iya. Kita tidak kenal secara pribadi, kita tidak pernah jumpa, kita tidak pernah dengar dia bicara, kita tidak pernah dengar ibadah, tidak pernah lihat ibadahnya kayak apa. Maka kalau keadaan seperti itu, kita kembalikan kepada kaidah yang umum. Apa itu? Al-aslu fil muslim al-adalah, bahwa semua orang beriman itu baik. Satu. Yang kedua, bahwa semua pemimpin harus kita taati. Itu dua. Kembalikan ke situ. Jangan wah dia tahu pepe. Lalu kemudian isu-isu medsos, terus akhirnya hati ente seda lihat pemimpin dah. Padahal kita tidak tahu benar atau tidak. Itulah yang disampaikan dalam Al-Quran. Wala taqfu. Jangan kamu berhenti, berpegang, mengikuti ma laisa laka bihi ilmun. Sesuatu yang kita tidak tahu. Kembalikan saja kepada prinsip Al-Quran, selamat kita. Jangan beragama dengan medsos, beragamalah dengan Al-Quran. Paham sudah Bapak Ibu? Jangan terpengaruh.
Orang di Jakarta mau persaingan politik segala macam, satu sama lain saling fitnah, dendek temilu-milu, rugi dunia akhirat. Ini pesan tiang kepada nahdien nahdiyat. Paham Bapak Ibu? Nah, kenapa tiang menyampaikan ini? Karena rupa-rupanya model-model seperti tahun 2019 mungkin akan berulang lagi. Mulai saling laga, saling fitnah, saling umpat. Di medsos saling menghujat segala macam. Jangan kita ikuti. Yang kita ikuti itu sesuai dengan nama pondok pesantren ini, Al-Muslimun, yaitu yang merujukkan lahir batinnya kepada tuntunan Allah. Faqulu syahadu bi annana muslimun. Itu persaksian kita. Jangan ikut-ikutan hal-hal yang justru membuat kita rugi dan celaka dunia dan akhirat. Nah, itulah di dalam Islam Bapak-bapak Ibu, bahwa segala sesuatu itu saling membutuhkan. Kalau kata Ibnu Khaldun, al-insan madaniyun bit-taba', ya, bahwa manusia itu saling membutuhkan satu sama lain, saling memerlukan. Jangankan ketika kita sudah dewasa, datang kita di dunia pun butuh orang. Siapa itu? Orang tua kita. Denara Tuan Guru Ahmad Zubaidi sulun-sulun tiuk lekan tanah ende. Berdua ya, ayah ibu, semua ada prosesnya. Ayah ibu yang melahirkan kita pun ada ta'arufnya, perjumpaannya, pernikahannya, perjuangannya untuk melahirkan kita. Itu semua ada proses. Maka siapapun kita yang hadir di dunia ini, hari ini kita masih hidup, jangan kita melupakan jasa orang lain, siapapun itu, apalagi kedua orang tua kita dan guru-guru kita di dalam membentuk kepribadian kita. Alhamdulillah.